Hari masih pagi Tuhan, dan Tuhan masih mau banyak berbicara kepada kami. Tak henti-hentinya kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Sekalipun sudah malam, di hati kami kasih Tuhan selalu terbit baru. Setiap kebaktian selalu ada sesuatu yang baru yang telah Engkau sediakan. Beri kami pewahyuan-pewahyuan yang baru ya Tuhan, seolah-olah ini baru kebaktian yang pertama ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan layak disembah, mari kita berikan pujian kepada Dia. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, praise the Lord, haleluya, amin, amin. Saudara cinta Tuhan, amin. Katakan I love you Jesus. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oh haleluya. Kita lanjutkan pengajaran kita dari kitab Pengkhotbah. Saya sangat menikmati, tidak tahu Anda gimana, saya sangat menikmati seri pengajaran ini dari yang seri pertama 2 minggu yang lalu. Dan pagi ini juga, dari sejak pagi ini saya sangat menikmatinya. Saya sendiri diberkati oleh firman Tuhan. Dan saudara, saya dorong Anda untuk membeli CD-nya. Di bawah sana disediakan. Banyak jemaat yang sudah nginden dulu, karena saudara didengar sekali nggak cukup, apalagi kalau Anda belum mendengar dari sesi-sesi sebelumnya. Dengarkan serinya secara komplit. Suatu investasi yang kita tidak akan sesali, karena firman Tuhan itu baik buat hidup kita. Katakan amin. Kalau saya bisa, saya pasti mau kasih free buat Anda semua. Bukan soal uangnya saudara, tapi soal menghargai. Kalau saya kasih free, nanti banyak jemaat yang kurang menghargainya dan tidak akan mendengarkannya. Jadi saudara-saudara, dapatkan CD-nya, penting buat Anda. Pagi tadi saya sampaikan pasal 5. Saya bicara soal menjaga lidah, menjaga mulut di hadirat Allah. Saya jelaskan bagaimana mulut bisa dipakai untuk perkara sia-sia, tapi mulut juga bisa dipakai untuk hal yang terutama di hidup ini, yaitu komunikasi dengan Allah. Saya bagikan bagaimana cara saya komunikasi dengan Tuhan Yesus. Setiap pagi saya bangun tidur, sebelum minum air, saya duduk berapa menit di ranjang saya komunikasi dengan Tuhan. Mulut juga perlu dipakai untuk hal-hal penting seperti di tempat kerja kita. Mulut dipakai untuk hal-hal penting seperti di dalam pergaulan, dalam keluarga, pernikahan, pelayanan kita. Tapi mulut juga bisa dipakai untuk membawa masalah. Lalu di kebaktian 2, saya sampaikan tentang damai sejahtera. Bagaimana damai, kita bisa memiliki damai sejahtera sesungguhnya dalam hidup kita. Dan apa bedanya damai dan sejahtera? Penting sekali saudara. Saya jelaskan di sana tentang namanya menghargai hidup ini. Sekarang ini juga, bukan besok. Saya ajarkan gimana kita bisa merasa tidak kekurangan dalam segala perkara, karena Tuhan adalah gembala kita. Di kebaktian, sebelum kebaktian ini, saya sampaikan tentang wisdom for life. Hikmat-hikmat dalam kelakuan-kelakuan dan keputusan-keputusan kita. Gimana caranya dalam kelakuan dan keputusan kita, setiap keputusan kelakuan kita, kita memuliakan dan meninggikan Yesus. Itu yang terpenting di hidup ini. Bukan apa yang kita punya, bukan apa sesuatu yang kita kejar. Semuanya sementara. Yang tidak sementara, yang akan diingat seterusnya, bahkan ada pahalanya, yaitu bagaimana kita meninggikan Yesus dan memuliakan Yesus setiap keputusan kelakuan kita. Amin. Di kebaktian ini saya akan bicara tentang trust and obey. Itu yang terutama di hidup ini. Pilih-pilih dong apa yang terutama di hidup ini. Trusting and obeying Jesus. Percaya dan mentaati Yesus Kristus. Itu yang terutama. Itu yang harus kita kejar di dalam hidup ini. Buka pasalnya, yaitu pasal 8 bersama dengan saya. Dan saya minta Pak Lianggono untuk membacakannya sekaligus dengan judul-judulnya. Ya, silakan. Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah pasal 8. Ayat yang pertama. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepatuhan kepada raja.
Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena aku tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang berikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Amin. Ayat pertama dan ayat pertama berkata, siapakah seperti orang berhikmat? Dengan kata lain, siapa sih sesungguhnya yang bisa dikatakan benar-benar punya hikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Tidak pernah dikatakan siapa sih yang mengetahui masa depan. Tidak ada seorang pun. Itu sudah bukan pertanyaan. Tetapi siapa orang yang bisa handle setiap perkara dan menang? Alkitab katakan orang berhikmat lebih berkuasa daripada 10 orang gagah perkasa. Satu orang hikmat bisa menguasai satu kota berkubu. Ya, kota yang dikelilingi dengan tembok yang tidak bisa ditembus itu bisa ditaklukkan oleh satu orang berhikmat. Hikmat itu powerful loh, tahu nggak? Very powerful. Kita seringkali mendengarkan kata hikmat itu dari sisi yang salah. Maka kamu menginjil jangan berani-berani pakai hikmat. Hikmat disamakan dengan weakness, kelemahan. Hikmat disamakan dengan yang namanya rasa takut, pengecut. Tidak. Hikmat itu bisa menang di atas setiap perkara. Nah ini, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Hikmat itu akan mendatangkan kemuliaan Allah. Kita akan berakhir setiap perkara melihat kemuliaan Allah. Apapun yang kita sekarang alami, pasti ada kemuliaan Allah bagi orang yang berhikmat. Dan berubahlah kekerasan wajahnya. Hikmat
Tuhan dalam kehidupan seseorang membuat hatinya tidak mengeraskan diri terhadap firman, terhadap Tuhan. Dan bahkan musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Orang berhikmat itu susah dimusuhi. Siapa yang disebut dengan hikmat di sini? Kita langsung lihat judulnya, kepatuhan. Saudara-saudara, yang terutama di hidup ini adalah trusting and obeying Jesus. Mentaati dan mempercaya dan mentaati Yesus Kristus. Itulah hikmat sesungguhnya. Siapa orang yang berhikmat? Bukan orang yang tahu besok dolar naik atau turun, yang bisa prediksi ekonomi atau politik atau bencana alam. Sebab tidak seorang pun di antara kita tahu masa depan. Oh iya, kalau nggak tahu masa depan, besok aja nggak tahu, jangan coba-coba memprediksi kiamat itu 2012, oke? Lucu itu nanti. Besok aja nggak tahu kok. Yang bikin film itu ditanya aja, besok angin berembus dari kanan kiri atau kiri ke kanan, dia nggak bisa jawab kok, bisa 2012. Besok rambutnya rontok berapa, dia nggak bisa jawab kok. Sedangkan Tuhan tahu rontok satu itu tidak ada, terjadi tanpa sepengizinan Tuhan. Dia tahu, menghitung, tahu dengan jelas angka persisnya rambut di atas kepala setiap anak-anaknya, setiap orang. Percayalah firman, jangan percaya simpang siur. Jemaat, dia 2012 tidak baru, dulu ada, zaman dulu 98. Nanti lihat ya, kalau kita sudah hidup sampai 2030, lihat nanti kan ada yang ngarang 2032. Jangan ikut tren. Hikmat itu, orang yang berhikmat adalah orang yang percaya Tuhan Yesus dan orang yang taat kepada firman-Nya. Itu orang berhikmat. Dan yang terutama yang harus kita kejar di hidup ini adalah mentaati Yesus Kristus. Saya ingat satu lagu, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Lebih tinggi lagi. Saya harus nyanyikan lebih baik lagi, sebab kadang-kadang suara saya dicuri dijadikan ringtone. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. We must trust and obey. Artinya trust and obey, taat dan percaya. For there is no other way, tidak ada jalan lain to be happy in Jesus. Kalau mau bahagia di dalam Yesus, tidak ada jalan lain. You must trust and obey. Kau harus taat dan percaya. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Saya ulang lagi supaya kita betul-betul connect. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus. Batal ringtone-nya. Jadi alarm clock. You must trust and obey. Amin, saudara-saudara. Saudara, you want to be happy in Jesus, mau benar-benar bahagia dalam Yesus Kristus, fulfilled atau puas dalam Yesus, tidak ada jalan lain. You must trust and obey. Harus percaya dan taat pada Tuhan Yesus Kristus. Gimana caranya kita taat dan percaya? Mari kita sekarang baca ayat-ayatnya. Kepatuhan kepada Raja. Patuhilah perintah Raja demi sumpahmu kepada Allah. Yang pertama-tama, basic knowledge, hikmat yang sangat-sangat mendarat dan dasar. Kalau kita mau betul-betul bahagia dan puas di dalam kehidupan ini, belajarlah untuk taat pada otoritas yang ada di dalam hidup kita. Belajar untuk kita patuh kepada otoritas yang kelihatan. Jadi dunia terlalu membesar-besarkan pemberontakan terhadap peraturan itu cool. Saya mau kembalikan norma firman Tuhan di masyarakat kehidupan sehari-hari, bahwa taat pada peraturan itu cool.
Tidak ada yang salah dengan taat pada peraturan, asal peraturan itu peraturan yang baik dan peraturan yang tepat pada wewenangnya, seperti ortu kita, orang tua kita. Dunia mengajarkan bahwa berontak terhadap orang tua adalah sesuatu yang sangat-sangat berani. Saya mau kembalikan. Karena itulah tidak heran dunia ini gonjang-ganjing, bolak-balik dan jungkir balik. Karena tatanan di masyarakat nilai sudah bergeser. Orang membesar-besarkan kalau orang berani melawan gurunya, itu orang langsung jadi pahlawan di sekolahnya. Orang melawan ortunya baru bisa diterima oleh kalangan pergaulannya. Saudara-saudara, tidak ada yang cool dengan pemberontakan. Allah mengajar kita demi sumpah kita kepada Allah. Bukan berarti kita bersumpah. Maksudnya Allah menyumpah hidup kita dengan wewenangnya. Karena itu belajarlah mematuhi peraturan di tempat kerjamu. Saya harus belajar nih. Gini aja deh, habis ini sejak kebaktian ini saya minta para full timer lihat saya. Saya kalau Selasa, Rabu, saudara tahu nggak kenapa saya nggak suka pakai dasi? Selasa dan hari Rabu itu saya kalau pakai dasi. Sebab saya ini sudah masa muda terlalu over pakai dasinya begitu sering. Saya jadi kalau Selasa, Rabu, formal day di kantor saya malas pakai dasi. Mulai hari ini pegang kata-kata saya akan berdasi. Selasa dan Rabu. Jadi lucu teman-teman kalau masuk berdasi semua, saya nggak pernah berdasi, betul ya Kolyang? Bukan karena saya memberontak, tapi karena saya nggak suka dicekik. Saya nggak suka. Tapi hari ini saya mau jadi orang yang pertama melakukan firman yang saya bagikan sendiri. Seperti saya katakan, saya mempersiapkan firman itu nggak pernah persiapkan apa yang saya mau katakan. Jadi kalau sekarang sudah keluar dari mulut saya orang pertama yang harus mematuhinya, meskipun Anda juga mendengarnya. Tuhan menuntut saya double karena saya yang memberitakannya. Jadi mulai hari ini, setiap Selasa Rabu tolong kalau saya nggak pakai dasi, ingatkan bahwa saya tidak melakukan firman yang saya berikan sendiri. Oke? Bisa laporkan ke jemaat. Ya. Patuhi peraturan kantor. Selasa Rabu berkata pakai dasi. Lihat ini, sekarang yang ditemplak saya sendiri. Patuhi peraturan kantor. Kalau cek lognya jam berapa, dan patuhi kalau bos memberikan ini kerjaan harus selesai, patuhi. Itu memuliakan Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Gimana kita memuliakan nama Tuhan kalau kita tidak patuh sama peraturan? Belajar juga menundukkan diri dengan gembalamu, dengan penggembalaan gerejamu. Patuh dengan visinya gereja Mawar Sharon. Patuh. Saya rasa kembali, kalau kita mau the world, dunia kembali pada order yang tepat, belajarlah untuk patuh. Tidak ada yang memalukan dengan ketaatan. Memang betul ini bukan ketaatan pada Allah, tapi ketaatan kepada wewenang otoritas yang Tuhan letakkan di hidup kita. Amin saudara-saudara. Ayo buat komitmen. Coba pikir-pikir kira-kira apa yang kita belum patuhi. Ya, istri patuhlah kepada suami. Suami patuhlah kepada Tuhan Yesus. Yesus bilang jangan selingkuh, ya jangan. Jangan bilang setan mana yang bawa aku selingkuh, itu keputusanmu. Yesus bilang lakukanlah. Hidup jadi sederhana. Kita bisa mengembangkan kebaktian yang tadi saya jelaskan, bahwa hidup ini terlalu pendek. Kita itu kalau sudah buat sederhana, patuh sama Tuhan aja, untuk menyempurnakan kepatuhan kita aja, kemungkinan tidak bisa rampung dan sempurna di dalam kehidupan kita semasa hidup kita. Apalagi kalau kita cabut dan tanam. Apalagi kalau kita hit and run. Apalagi kalau kita on and off, jatuh dan bangun. Sedangkan kita sudah buat hidup sesederhana mungkin, patuh sama Yesus, patuh dengan peraturan. Begitu saja. Kita buat keputusan yang kita buat sederhana aja, untuk merampungkan dan menyempurnakan aja butuh seumur hidup, saudara. Sungguh. Saudara-saudara,
Kenapa kita patuh sama wewenang yang ada di dalam hidup ini? Karena disumpah oleh Allah, artinya kita lakukannya karena kita adalah anak Tuhan. Saya tidak pernah ajarkan kita berbuat baik demi berbuat baik. You better watch out, you better not cry, you better not frown, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Terus lalu ada kata-kata for goodness sake, be good for goodness sake. Jadilah baik demi kebaikan. Alkitab tidak pernah ajarkan kita menjadi baik demi kebaikan. Alkitab tidak pernah ajarkan kita menjadi baik supaya masuk surga. Alkitab tidak pernah ajarkan karena amal dan kebaikan kita, dosa kita diampuni. Tapi Alkitab ajarkan orang yang sudah diampuni dosanya menghargai pengampunan itu. Alkitab ajarkan orang yang sudah diselamatkan kerjakan keselamatan itu dalam ketaatan. Filipi. Alkitab ajarkan kalau kita berbuat baik, termasuk mematuhi peraturan, itu bukan supaya dilihat orang, karena kita takut sama Tuhan. Kalau kita berbuat baik terhadap bos kita, sekalipun dia orang yang sangat jahat pun, kita lakukan karena kita tahu selama yang diperintahkan kepada dia itu tidak melanggar firman Allah, maka apapun yang berurusan dengan kinerja dan kerja, kita tidak boleh tawar. Lakukanlah seolah untuk Tuhan sekalipun dia jahat. Apalagi kalau bos kita adalah anak Tuhan. Terlebih lagi ada panggilan nurani dan rohani di dalam diri kita untuk lakukannya, karena dia adalah saudara seiman, keluarga di dalam Tuhan. Kecuali kalau bos suruh kita bunuh orang. Kecuali kalau bos suruh kita berzina. Maka kepatuhan kita tertinggi adalah pada firman Allah. Otoritas anak Tuhan tertinggi adalah Alkitab. Alkitab berkata, jangan membunuh. Maka itu final. Jangan mencabut nyawa. Alkitab berkata, jangan berzina. Maka itu final. Janganlah berikan tubuhmu untuk percabulan. Amin, saudara-saudara. Zaman ini sekarang sangat-sangat beda norma. Dan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Prinsip kita harus jelas. Kita tidak perlu apologize, minta maaf, memberitakan kebenaran. Saya tidak pernah minta maaf, berkata, saya tidak pernah. Kalau soal prinsip, saya pegang teguh. Saya pegang teguh. Saudara-saudara, saya berapa kali saya mendapat dalam beberapa kesempatan saya berbicara dengan beberapa orang yang prinsipnya tidak teguh dan mereka terbawa arus, dan orang yang membawa arus yang menjadi arusnya membangga-banggakan dosanya. Saya pernah sekali dia bersama dengan orang dan berkata, aku begini-gini, dan dia berkata, patuh, kenapa kita harus patuh sama pendeta kita? Contohnya wewenang dalam gereja ya, patuh pada gereja kita. Aku bisa lakukan sendiri, aku tidak butuh pendeta, aku segalanya dan sebagainya. Kamu gimana? Saya pernah sekali dalam situasi waktu saya masih mulai membangun kepatuhan dan pendudukan saya dalam sebuah visi gereja. Saya ngomong dengan tegas sekalipun saya merasa seperti minoritas karena orang-orang terbawa arusnya dia. Saya bilang dengan jelas, no, I obey our pastor. Saya taat pada gembala kita. Dan saya berkata, dan itu yang benar. Saya ngomong dengan bangga. Dan mereka semua diam. Harus ada orang yang speak up. Harus ada orang yang berbicara. Harus ada orang yang menjadi teladan. Harus ada yang berkata bahwa disobedience is not cool. Ketidaktaatan tidak cool. Kenapa sekarang segala sesuatu yang nadanya setan, the red devil, itu yang cool? Saya pernah nonton satu film dulu menjadi sitcom yang sangat-sangat populer di Kanada, namanya Married with Children. Dia gambarkan kehidupan pernikahan itu, apalagi kalau punya anak. Ketika teman-teman semuanya tertawa, saya bilang, saya tidak mau nonton itu. Mereka semua, kenapa sih? Saya bilang, saya rasa tidak ada yang saya bisa enjoy dari film itu. Saya bilang, ini semua dusta. Saya tidak percaya bahwa pernikahan itu buruk. Harus ada yang speak up. Tidak lama yang lalu saya ketemu dengan satu orang yang berkata, dia mengeluh tentang istrinya dan berkata, memang gini kalau menikah itu, setelah menikah itu istri itu selalu membuat kita itu jadi slow down. Istri itu membuat selalu, padahal dia adalah orang tamu di gereja kita, dia adalah orang yang mungkin patut dihormati. Tapi ketika dia keluarkan satu prinsip, saya tidak bisa basa-basi. Saya bilang, no, not for me. Dia kaget, lalu dia diam. Not for me. Dia bilang sejak kawin semuanya jadi lebih slow down. Dia berkata, women really stop us down. Dia bilang, betul-betul menghentikan kita. Saya bilang, no, it's your case, not my case. Obedience is cool.
Jadi mari kita taati peraturan. Asyur kalau memang harus datangnya lebih awal, datanglah lebih awal. It's cool. Amin saudara-saudara. Kembali ke kantor. Taatlah kepada rajamu di sana. Lihat nanti promosi dari Tuhan. Katakan amin. Lihat ayat 5. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Nah, ini sekarang sudah otoritas yang beda nih. Tadi kita bicara patuhilah perintah raja, tapi ayat 5, lihat ayat 6 sudah berbeda. Ini pematuhan kepada wewenang lebih tinggi. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan. Nah, ini soal lain ini. Mirip seperti Pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan kejahatan manusia menekan dirinya. Kita itu kalau sama wewenang manusia, otoritas dunia saja harus patuh. Apalagi kepada otoritas Allah. Apalagi kepada otoritas Allah. Kalau kepada yang kelihatan kau tidak bisa melayani dan mengasihi, bagaimana kau bisa mengasihi dan melayani yang tidak kelihatan, kata Yesus. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Maka hamba yang jahat itu berkata, kapan aku melihatmu telanjang? Apa yang tidak kau lakukan untuk seorang yang paling hina itu kau tidak lakukan untuk aku. Bagaimana engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan kalau engkau tidak bisa mengasihi yang kelihatan terlebih dahulu? Prinsip ini disebut sebagai hukum rohani. Ada hubungan meskipun tidak sama, serupa tapi tidak sama. Wewenang yang Allah letakkan di hidup kita, orang tua, gembala, bos kita, dan tentunya wewenang-wewenang yang lain, pemerintah dan sebagainya, itu serupa karena itu wewenang Tuhan beri. Sekalipun banyak di antara mereka belum kenal Tuhan, tidak memungkiri tetap wewenangnya itu dari Tuhan datangnya. Tetap dari Tuhan. Namun tidak serupa, namun tak sama, maksudnya tak sama. Yang menjalankan wewenang ini tetap harus diuji. Human leadership, kepemimpinan manusia yang bisa salah. Karena itu kita punya wewenang tertinggi, tetap sensornya adalah tetap yang namanya pelita bagi kaki kita, lampunya, senternya, terang bagi jalan kita, tetap adalah firman Tuhan yang bisa memisahkan antara perintah manusia dan Allah. Ketika konflik kita bisa membedakan sumsum dari otot, kita bisa membedakan jiwa dari roh, kita bisa membedakan daging dari otot, sumsum dari tulang, kita bisa bedakan. Itu hanya firman Allah. Ketika human leadership, kepemimpinan manusia dan kepemimpinan Allah clash, disitulah kita perlu obey God and trust God to help us. Kita perlu untuk tetap taat pada Tuhan. Kalau clash ya, kalau berbenturan antara kepemimpinan manusia dan kepemimpinan Allah, pilihlah untuk mentaati Allah dan percayalah bahwa Allah akan menolongmu, meluputkanmu atau memberimu kekuatan melewati konsekuensinya kalau tidak menjalankan perintah manusia itu. Selama kau benar, Allah di pihak yang benar. Dan siapakah lawan kita? Amin saudara-saudara. Amin. Nanti Allah akan memberi kata-katanya untuk bisa bicara. Tidak selalu kita diluputkan, tapi kita selalu, ini janji Tuhan buat orang berhikmat. Tidak tahu caranya gimana, Tuhan itu ajaib. Kita kalau tidak tahu harus melakukan apa, percaya saja. Kita cuma taat kepada apa yang jelas-jelas tahu menjadi bagian ketaatan kita, taati saja. Yang kita bingung tidak tahu gimana, jangan melangkah. Langkah pasti salah. Orang kalau bingung jangan melangkah. Kalau sesuatu itu jelas ketaatan, taati Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan taati wewenang jika wewenang itu dalam kebenaran. Bukan dalam Injil loh ya, dalam kebenaran. Contohnya, mama berkata sama seorang, papanya berkata, papa mamanya, pulang jam 9. Jangan berkata, mana ada ditulis di Injil. Gak ada. Dalam kebenaran, artinya itu gak salah, itu berarti benar. Siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Artinya siapa wewenang yang tidak melawan wewenang Kristus, sekalipun tidak ditulis di firman Kristus, maka itu wewenang Kristus. Jam 9 pulang loh. Lebih dari itu, no covering. Tuhan tidak memberikan covering perlindungan pada orang itu. Amin saudara-saudara. Artinya dalam kebenaran, lakukan. Tapi kalau terjadi benturan antara wewenang, kedua wewenang itu benturan, maka taatlah pada Kristus dan firman-Nya. Sisanya percaya sama Tuhan. Sebab Tuhan berjanji di ayat pertama, orang berhikmat selalu bisa handle segala perkara.
Entah ntar Tuhan kasih kata-kata tepat waktunya, kata-kata dari Roh Kudus di hadapan mahkamah agama, istilahnya gitu. Atau kata-kata kita pun tidak bisa menolong kita. Kita tetap di penjara, istilahnya ngomong ekstrimnya, cerita-cerita di Kisah Para Rasul, tapi di dalam penjara. Entah Allah akan lepaskan seperti Petrus keluar dari penjara dengan ajaib, untuk terus berbicara, tetap taat padanya. Atau Allah akan sertai lewati lembah kekelaman sebagai gembala yang baik. Tongkat dan gadanya akan menyertai kita. Amin. Selalu akan berkemenangan, tidak selamanya dibiarkan kita goyah. Asal kita tahu kita benar, sengsara yang harus kita hadapi itu adalah salib. Kalau kita salah, sengsara yang kita hadapi itu konsekuensi kesalahan kita, dan tidak ada penghiburan Roh Kudus di dalamnya. Saya lebih baik sengsara dihibur Roh Kudus, lebih baik begitu daripada saya sengsara karena salah saya, dan saya harus minta ampun sama Roh Kudus sementara terus diserangi sama musuh dan tidak dapat pembelaan, dan tidak yakin kalau saya layak menerima pembelaan pertolongan Allah. Karena itu especially, terutama, karena kenapa tadi ayat 5 dan 6 itu berbicara bahwa setiap kita suatu hari akan diadili apapun yang kita lakukan dan setiap keputusan kelakuan kita. Dengan kata lain, kita semua itu answerable to God. Semua kita itu harus menjawab Tuhan suatu hari. Setiap pertanyaan dilontarkan suatu hari, kita akan mendapat bagiannya di akhirat. Setiap kita ditanyai oleh Tuhan langsung, tanpa jaksa, tanpa hakim. Dialah hakim, dialah pembela kita, tapi dia juga lah jaksa yang akan menanya sama kita setiap yang kita perbuat. We are answerable to him. Kita harus menjawabnya. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan. Cara Tuhan berbicara kepada kita gimana caranya? Gimana caranya berjalan dalam ketaatan? Caranya begini. Kita baca Alkitab setiap hari. Masalahnya, Alkitab yang kita baca ini kan tebel. Saya kasih cara praktisnya. Kejadian sampai Wahyu nggak mungkin kita baca setiap hari, bukan? Kalau kita tekun baca Alkitab dengan rutin aja 1 tahun, baru 1 tahun kita bisa habiskan Alkitab kita. Coba saya jelaskan sesuatu di sini. Jadi caranya gimana? Ini kok tek apa nih? Gak apa-apa. Ada semut mungkin di dalam sini. Ya. Oke, saya lanjut ya. Atau ganti mikrofon? Tes. Oke. Bisa dengar ya? Caranya gimana kita bisa jalan dalam ketaatan? Caranya gimana kita bisa bertumbuh dalam ketaatan? Pertanyaannya, yang mana dulu yang harus ditaati? Alkitab itu kan banyak perintahnya. Jangan lupa loh, Alkitab juga banyak janjinya loh. Tuhan itu adil, karena banyak janjinya itulah. Maka ayat firman Tuhan di 1 Yohanes dikatakan, perintah Tuhan itu tidak sukar untuk dilaksanakan. Ya? Tapi saya jelaskan gini, saran praktis saya untuk bertumbuh dalam berjalan dan bertumbuh dalam ketaatan, bacalah Alkitabmu setiap hari. Ketika Anda membaca, baca saja yang rutin. Sekarang ada banyak sekali Alkitab penuntun atau renungan-renungan penuntun. Ada renungannya, tetapi juga ada PR yang baca ayat-ayat yang sudah ditentukan, sehingga 1 tahun akan selesai Alkitab itu. Anda baca aja, jangan pilih-pilih, sistematis saja. Sama dengan orang gosok gigi. Kalau kita cuma gosok gigi yang gampang digosok, kita tidak mau ke bilangan, kita maunya terus ke Yohanes, ya kan? Kita cuma gosok gigi yang kelihatan di depan saja, nanti belakangnya semuanya itu apa itu, suara tembak ya? Enggak. Jadi kalau kita cuma gosok gigi-gigi yang favorit saja di Alkitab, makanya sebenarnya saya ngajarkan pengkhotbah ini tidak gampang. Ini sebagai pengkhotbah harus advance untuk ngajarkan ini. Kalau saya ngajarkan kitab Markus gitu mungkin lebih gampang. Pengkhotbah ini sulit untuk diajarkan. Saya tidak mau. Kenapa saya tahu? Kenapa? Karena ini saya banyak jemaat pasti persentasinya sangat rendah baca pengkhotbah. Pasti saya yakin. Dan baca pun banyak yang perlu untuk ditolong. Karena itu saya pilih ini. Ini bukan gigi favorit Anda, tapi harus digosok. Kalau kita cuma gosok gigi favorit yang kelihatan, yaitu yang tampak depan, nanti belakangnya itu menyebabkan penyakit. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kesatuan, saling melengkapi, tidak bisa dibuang yang mana. Karena itu usahakan baca semuanya. Pakai penuntun supaya menolong kita disiplin. Waktu kita baca, perhatikan, setiap hari kita baca 2 pasal, katakan, ya. Giliran, sekalipun kita sampai ke pasal yang sulit seperti hasta-hasta,
Ini berapa hasta, itu berapa hasta. Lalu ini dari kain merah, ini dari kain ungu. Baca saja. Dengan tuntunan Roh Kudus itu berguna. Tidak sekarang, nanti akan berguna. Amin, saudara-saudara. Amin. Ketika Anda membaca firman Tuhan itu selalu kita akan mendapat dua hal. Yaitu kita akan mendapatkan janji Tuhan, lalu kita akan dapatkan perintah Tuhan. Baca Alkitab itu selalu dapat dua hal. Janji dan perintah. Jadi kita tidak bisa setiap hari mematuhi semua perintah di Alkitab. Tapi Roh Kudus akan tuntun sesuai bacaan kita, pasti dapat satu perintah untuk kita patuhi, pasti dapat satu janji untuk kita miliki. Pasti. Itu sudah janji Tuhan. Ya. Dan ya sudah, itu yang kita patuhi. Itu yang jadi rema, suara Roh Kudus buat kita hari itu. Nah, bagaimana kalau kita belum selesaikan Alkitab? Kita adalah orang Kristen baru atau orang Kristen lama, malas baca Alkitab. Sekarang pertama kali baca Alkitab. Lalu tiba-tiba ada suatu pencobaan untuk daging kita yang tidak ada hubungannya dengan bahan bacaan kita hari itu. Gimana caranya kita patuh? Ya, maka kalau kita adalah orang Kristen baru atau belum baca Alkitab bagian-bagian yang bisa menjadi kekuatan kita saat pencobaan tertentu datang, yang nggak ada hubungannya dengan bacaan kita hari itu, maka Allah itu adil, dia akan pasti mengirim saudara seiman atau kejadian-kejadian tertentu untuk berbicara lebih tidak langsung tapi sama kuat, karena yang bicara itu yang maha kuat kepada kita untuk meneguhkan kita untuk tetap berada di jalan ketaatan, trust and obey. Dan biasanya Allah akan mengetuk hati nurani orang itu dengan lebih kuat, karena dia tidak punya pedoman firman. Kalau pedoman firman, Allah nggak perlu ketuk kuat-kuat. Di dalamnya sudah terpaku-paku bumi firman Tuhan jelek ke dalam hatinya, sehingga Allah nggak perlu ketuk terlalu kuat. Rumah itu, kota hatinya itu aman kalau sudah dimasukin firman. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Allah. Jadi kalau Anda orang Kristen yang lama tapi belum baca Alkitab, sekarang mulai komitmen, atau Anda adalah orang yang bukan orang Kristen baru, jangan khawatir kalau belum sampai ke firman itu. Gak usah tergesa-gesa dihabiskan Kejadian Wahyu dalam satu hari, besok mati. Allah akan kirim. Makanya itu juga penting untuk bergereja. Penting di dalam komunitas ilahi, komunitas orang-orang Kristen yang sehat. Tapi kalau Anda baca bahan Alkitabnya hari itu, dapat berkat perintah Tuhan dilakukan, dapat, karena setan kan tidak akan fair menguji, tidak akan fair untuk menentang Anda sesuai bacaan Anda. Dia nggak tahu, dia nggak mau tahu, dia itu licik. Jadi kalau kita baca hari itu soal suatu ketaatan memberi contohnya, tapi tiba-tiba kita mengalami godaan seksual, kita hari itu tidak sampai pembacaannya sampai kepada tentang kedagingan, ke hawa nafsu, tapi tentang ketaatan memberi. Nggak ada hubungannya dengan bacaan kita. Kita bukan orang Kristen yang belum baca Alkitab, kita sudah pernah baca Alkitab sampai habis katakan. Kita bukan orang non-Kristen yang barusan bertobat, terima Yesus, kita sudah lama terima Tuhan. Maka yang dilakukan di sini adalah setiap firman yang Anda baca bulan lalu, atau yang Anda baca minggu lalu, atau kemarin, itu tidak pernah meninggalkan tubuh dan Anda. Itu tersimpan di sana. Yesus berkata, Roh Kudus penghibur itu, dia akan datang, dan ketika dia datang, dia akan mengingatkanmu akan apa yang aku pernah katakan kepadamu. Maka Roh Kudus akan masuk ketika Anda diserang dari satu arah yang tidak Anda prediksi dan tidak sesuai dengan bahan bacaan. Dan sesuai dengan bahan bacaan itu membuat Anda bertumbuh satu level lagi, tapi tiba-tiba ada tusukan dari sebelah kiri yang tidak Anda harapkan, tidak Anda prediksi. Maka Roh Kudus itu akan membela Anda lewat firman yang pernah masuk di dalam diri Anda kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan dia akan keluarkan dari gudang perbendaharaan firman itu. Roh Kudus akan ingatkan apa yang Yesus katakan, dan itu tiba-tiba jadi senjata. Yang satu tetap berjalan, membuat kita berjalan dalam pertumbuhan iman kita, tapi tiba-tiba ada senjata rahasia keluar dari gudang Anda dan melawan, dan kita tetap taat. Caranya itu gitu, berjalan dalam ketaatan itu. Jadi Anda lihat sekarang ada langkah aktif kita, betul?
Kita ada porsi di dalam ketaatan itu. Tapi bukan kita seorang diri yang berperang sendiri. Allah berperang untuk kita. Kemenangan itu dari Tuhan datangnya. Amin, saudara. Lihat sekarang ayat 8. Tidak seorang pun berkuasa menahan angin. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ya, saya nggak jelaskan yang tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Anda bisa dengarkan CD-CD sebelumnya ini. Kebaktian sebelumnya. Malah yang menarik buat saya ada kata-kata berikutnya ini. Ini yang saya mau jelaskan belum dijelaskan di kebaktian-kebaktian sebelumnya maupun di sesi pertama di seri pertama 2 minggu yang lalu. Tak ada istirahat dalam peperangan. Coba baca sama-sama, tak ada istirahat. 2, 3. Tak ada istirahat dalam peperangan. Ini bagus sekali. Hidup kita itu peperangan rohani. Anda harus tahu. Keluarga yang bahagia itu peperangan rohani. Pernikahan yang bahagia itu di dalam peperangan rohani. Anak-anak kita senantiasa dalam peperangan rohani. Pekerjaan yang diberkati itu selalu dalam peperangan rohani. Kalau kita tidak waspada, iblis akan mencoba mencuri, membunuh, membinasakan. Pelayanan yang diurapi itu selalu dalam peperangan rohani. Dan tidak pernah kita bisa istirahat dalam peperangan. Karena itu trust and obey, tidak bisa cuti. Percaya kepada Tuhan dan taat kepadanya, tidak bisa cuti. Justru yang bahaya itu hari Sabat. Karena itu perintah Allah soal hari Sabat adalah peliharalah kekudusan hari Sabat. Keep my Sabbath holy. Kebanyakan kita ketika kita sudah rileks setelah selesai KKR, disitulah kita mulai tidak menjaga mulut kita. Saya punya masalah yang sama. Ketika kita setelah studi, banyak anak-anak muda itu jatuh ke dalam berbagai dalam dosa-dosa kebiasaan buruk seperti pornografi dan sebagainya. Mahasiswa itu ketika mereka sudah selesai ulangan, ujian UAS, UTS, ketika semua masalahnya sudah rileks, kita boleh istirahat, boleh rekreasi. Malah justru harus menggunakan hari Sabat itu dengan baik. Itu perintah, arti perintah itu yang kedua, yaitu pakai dengan aktivitas yang membangun, yang relaxing, istirahat. Hamba bahkan dikatakan keledai pun jangan bekerja saat itu. Dikasih istirahat sampai ternak-ternaknya. Tapi perintah hari Sabat itu justru yang pertama-tama bukan menggunakan untuk aktivitas membangun, tapi keep it holy. Keep it holy. No rest, no rest. No rest on the day of rest. Justru banyak orang itu seperti itu. Banyak hamba Tuhan jatuh juga ketika dia sudah merasa rileks sekarang pelayanannya. Banyak pengusaha sudah tidak mulai berdoa dan akhirnya membuat keputusan yang ceroboh dan serakah karena hatinya sudah nggak jelas lagi. Hikmat mulai meninggalkan dia dan dia tidak sadar. Bagaimana kita tahu bahwa orang hikmat itu meninggalkan kita? Ketika kita tidak tahu hikmat meninggalkan kita. Itulah hikmat meninggalkan kita. Mau tahu kapan kita tahu bahwa hikmat tidak pernah meninggalkan kita? Ketika kita terus mengejarnya, itulah hikmat tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berhenti mengejarnya, sudah meninggalkan kita. Trust and obey, tidak boleh istirahat. Nah, bagaimana caranya kita istirahat kalau begitu? Maksudnya gini, sekalipun di hari paling rileks pun, hati-hati, roh kita harus berjaga-jaga. Kita istirahat dalam bentuk penghiburan Roh Kudus. Yesus setelah 40 hari puasa, dia dihibur, dilayani oleh malaikat, diberi makan dan sebagainya. Kita itu istirahat dalam penghiburan Roh Kudus, dalam bonus-bonus yang Allah berikan. Kita istirahat di dalam diri orang lain. Artinya jangan pernah istirahat itu sendiri, lalu habis itu membuat suatu aktivitas yang menyendiri. Itu nggak baik. Istirahat itu harusnya dipakai untuk menemukan bahagia kita di dalam diri orang lain. Bukan pelayanan, tapi yang kita nikmati bersama. Contohnya, pergi dengan istrinya, pergi dengan suaminya. Jangan waktu pergi melulu shopping. Waktu shopping ada harinya lah. Bahkan di hari Sabat, sebisa mungkin jangan shopping. Perhatikan satu sama lain, bukan perhatikan produk. Ada waktunya nanti. Temukanlah istirahatmu dalam diri orang lain dengan menikmatinya. Lakukan apa yang kita bisa nikmati bersama dengan anak-anak kita. Lakukan tertawa dengan anak kita. Atau mungkin kalau kita single juga dengan keluarga kita, papa mama kita. Atau single nggak single, atau sudah married, kita bisa pergi dengan teman-teman ke mall sama-sama. Atau kita bisa olahraga sama-sama. Do something together. Lakukan sama-sama. Amin, saudara-saudara. Memelihara hari Sabat itu justru menemukan Sabat kita dalam aktivitas yang menyenangkan bersama.
bukan menyendiri. Menyendiri. Karena di sanalah, karena tak ada istirahat dalam peperangan bukan berarti kita sama sekali nggak menyendiri. Tidur ya sendirilah. Ya memang ada hal-hal tertentu yang memang harusnya sendiri. Tidur ya tidur sendiri. Ya kan? Kalau hari Sabat nggak apa-apa sana, di shower yang lama sedikit, nyanyi-nyanyi yang keras nggak apa-apa. Tapi maksudnya sebagian besar waktu itu, keep it holy, tidak ada istirahat dalam peperangan. Mau tahu kenapa? Saya berikan penjelasannya. Lihat kata-kata itu. Dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Mau saya beritahu kenapa? Tidak pernah trust and obey itu bisa istirahat, karena setan tidak pernah istirahat mengejar kejatuhan kita. Dengar itu baik-baik. Setan tak pernah istirahat mengejar kecelakaan kita. Setan tidak pernah berhenti mengejar. Selalu dia tidak pernah istirahat mengejar kehancuran dan kebinasaan kita. Ingat itu, Salomo lupa itu. Mau tahu Salomo jatuhnya kapan? Setelah dia bangun. Pertama dia bangun bait suci. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa tentang gitu. Saya kelemahan saya di berapa detil-detil, mungkin berapa tahun ya dia bangun, 3 tahun atau berapa. Pokoknya satu yang 3 tahun, satu 7 tahun. Dia bangun dulu bait suci, lalu dia bangun istananya. Setelah dia bangun semuanya dia rileks. Di akhirnya dia berkata, ternyata aku selama ini dalam peperangan. Dia kira dia dalam kemakmuran. Betul, setan tidak ambil hartanya, tapi setan ambil yang lebih parah dari hartanya. Diambil tujuan hidupnya. Salomo adalah orang yang paling konyol. Karena dia punya banyak, karena itu Tuhan tuntut banyak dan dia kehilangan lebih banyak. Orang yang paling bangkrut di dunia bukan hartanya, bankrupt, life bankruptcy, bangkrut hidupnya, namanya Salomo. Dan dia kapan jatuhnya? Mau tahu kapan? On Sabbath day. Di hari Sabat dia jatuhnya. Bukan one day, satu hari, tapi once upon a time. One day, bukan one day, satu hari dalam arti satu harinya, suatu hari dia jatuh. Karena itu tidak ada istirahat dalam peperangan dan dia sadar bahwa kefasikan tidak pernah melepaskan orang. Anda harus tahu itu. Mari saudara-saudara, trust and obey, jangan pernah istirahat. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami. Ayat 12. Saya memang tidak akan jelaskan setiap ayat. Saya berikan frame-nya karena saya ingin Anda membacanya ulang. Setelah sesi-sesi seperti ini harusnya kita lebih haus akan firman Tuhan, lebih rindu dan lebih mengerti. Ayat 12 berkata, walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Miliki satu prinsip yang sangat-sangat polos. Saya ini ya semakin menyadari kalau kekristenan itu bukan belajar sesuatu yang baru. Kekristenan itu belajar menanggalkan yang lama yang kita pelajari dari hidup kita. Christianity is not learning new things, it's unlearning those things you've learned in the past. Kekristenan tidak belajar sesuatu yang baru, tapi melucuti semua yang telah Anda pelajari yang salah di masa lalu. Itu kekristenan. Dan salah satunya adalah polos sekali. Gampang, suatu pelajaran sederhana sekali yang sulit dilakukan, tapi hari ini dengan anugerah dan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Nya, kita pasti berhasil. Ngomong kanan kirinya, kita pasti berhasil. Ya, yaitu ini dari ayat yang kita baca ayat 12 tadi dan 13, bahwa obedience is better than disobedience. Ketaatan itu lebih baik dari ketidaktaatan. Outcome atau hasil akhir ketaatan itu selalu lebih puas dan nikmat daripada ketidaktaatan. Jadi kesetiaan dalam pernikahan itu lebih baik. 30-40 tahun bisa menikah dengan setia dengan satu pasangan, itu jauh akhirnya lebih memuaskan secara emosi, secara seks, secara finansial, secara keluarga, secara berkat, secara peluang, secara promosi, secara jalan-jalan, secara orang yang suka traveling mungkin, secara rahmat Tuhan bisa jalan ke seluruh dunia dan sebagainya. Dilihat dari segi apapun akhirnya lebih memuaskan daripada punya 1000 istri.
Ketidaktaatan selalu tidak seenak ketaatan. Mulai yakin dalam dirimu, terima dengan iman, dan terima dulu di hati bahwa ketaatan itu lebih enak dari ketidaktaatan. Lebih baik yang sedikit pada orang miskin daripada yang banyak pada orang fasik, kata Alkitab. Itu sama, ayatnya itu semuanya mirip dengan yang perkataan 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di rumah orang fasik. Saudara-saudara, saya jujur ngomong ini. Ya, karena kalau saya benar-benar tidak punya pilihan, saya mending berpenghasilan sedikit tetapi semuanya organik. Daripada berpenghasilan banyak, semua semprotan kimianya si jahat. Saya mending dapat UMR 1 juta rupiah, tapi pernikahan saya bahagia, dan uang yang saya terima itu tidak ada susah payah mengikutinya. Ketika saya terima itu beserta dengan kesehatan, saya tidak sakit-sakitan. Daripada saya terima 1 miliar per bulan, tapi beserta dengan itu perceraian, beserta dengan itu adalah kanker. Saya percaya ketaatan, semua yang kita peroleh dari hasil ketaatan kita kepada Tuhan, sesedikit apapun, itu lebih manis dan memuaskan daripada memperolehnya dengan tangan fasik. Itu juga menjadi prinsip yang saya bawa sampai ke menggembalakan jemaat. Saya mending punya 300 jemaat daripada 30.000 jemaat kalau mereka mencari kepentingannya sendiri. Saya selalu doa sama Tuhan, beriku gereja yang mulia, bukan gereja terbesar di dunia. Itu doa saya, tahukah Anda? Anda di dalam doa saya, beriku gereja yang mulia, bukan gereja terbesar di dunia. Sebab lebih baik 300 orang Gideon daripada 3 juta orang Spartan. Wah, ini terlalu melihat banyak film ini. Dan ternyata itu rahasia kebesaran loh. Aneh loh. Justru Salomo ini lupa dengan kacang, lupa kulitnya. Mau tahu enggak kenapa Salomo jadi besar? Ayo, kenapa dia kaya? Yuk. Karena dia minta sesuatu dari ketaatan. Tuhan tanya sama dia, apa yang kau mau? Dia berkata, aku mau hikmat, supaya aku bisa menggembalakan umat ini untuk mencintai Tuhan. Salomo yang menciptakan lagu itu kali. Bukan menciptakan lagu itu, diciptakan oleh orang lain. Tapi Salomo yang menginspirasi. Haleluya. Kuncinya itu kunci. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, ya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Ya udah, oke. Puji Tuhan, enggak apa-apa ya. Saudara-saudara, Salomo meminta yang terutama di hidup ini. Dia berkata, beriku kemampuan untuk mencintaimu dalam bentuk hidup yang betul-betul bijaksana memuliakan namamu. Dan beriku leadership, kepemimpinan untuk membawa umatmu cinta padamu. Dan Tuhan berkata, wow, Salomo, apa yang tidak kau minta saja, apa yang tidak kau minta pun kuberikan kepadamu. Kau tidak meminta kematian musuh-musuhmu, aku matikan semua musuhmu. Kau tidak minta harta, aku jadikan kau raja terkaya, belum pernah sebelumnya ada dan tidak akan pernah ada lagi. Betul, sampai hari ini Bill Gates pun orang miskin kalau dibanding dengan kekayaan Salomo saat itu. Tahu nggak berapa ribu ton di ship setiap tahun ke tempatnya dia? Anda mau tahu? Perak nggak ada yang mau ambil di Yerusalem, nggak ada yang mau ambil. Di zamannya Salomo nggak ada yang mau ambil. Di luar sana orang tentunya nggak bisa masuk karena Yerusalem berkubu. Di luar sana semua orang rebutan perak dan emas. Di Yerusalem emas ada harganya sedikit. Perak, tahu nggak? Dunia punya paling tidak Timur Tengah dan Afrika punya emas, semuanya dipul di Yerusalem. Emas jatuh harganya di Yerusalem. Di luar mahal sekali. Jadi bisa bayangin orang Yerusalem berkata, imigrasi, ke Amerika, bawa berapa emas, ambil di jalanan aja, ambil perak-perak itu dijual di sana, jadi orang kaya di Amerika. Tapi waktu itu Columbus belum menemukannya. Bisa bayangin, Tuhan kasih dia kekayaan tidak terhingga. Ini orang kaya sekarang nggak ada apa-apanya sama dia, nggak ada. Warren Buffett nggak ada apa-apanya. Satu-satunya Warren yang ada apa-apanya dengan Salomo adalah anak saya Warren. Saudara-saudara, rahasia kebesaran apa? Ketaatan. Lihat dari life-nya, hidupnya Salomo. Ketaatannya membuat dia besar. Tapi dia terakhir lupa tuh.
Dia menempuh jalan ketidaktaatan. Jalan ketidaktaatannya apa? 1, soal istri. 2, soal kuda. Anda perhatikan, Raja Israel, Tuhan sudah ngomong sama Samuel, tidak boleh pelihara kuda dan tidak boleh menyimpan kereta besi, kereta kuda. Nggak boleh. Dia main kuda. Dia bahkan ada kota-kota yang dijadikannya kota-kota kuda. Nggak ada aplikasinya. Terlalu lama untuk saya jelaskan. Ini aplikasi di kehidupan modern itu ada sebenarnya, tapi saya nggak mau masuk ke sana. Pokoknya Allah memberi instruksi, dia langgar. Tetap kaya nggak? Tetap kaya, tapi hidupnya bangkrut. Saudara, sebenarnya ketika kita taat, kita bisa polos percaya ketaatan lebih baik dari ketidaktaatan. Kelihatannya kok kita cuma setia dengan satu pekerjaan. Kelihatannya kok kita setia dengan satu gereja. Saya bangga berkata bahwa saya adalah orang Kristen yang cuma punya satu gereja. Saya pindah gereja itu cuma sekali di hidup saya, itu karena saya pindah negara dari Kanada. Kalau nggak gitu kosnya terlalu mahal. Setiap weekend, akhir pekan saya pergi ke Kanada, kebaktian lalu pulang ke sini. Saya sampai hari ini satu gereja, saya patuh. Saudara tahu nggak, kelihatan cuma satu, kita menikah dengan satu pasangan seumur hidup. Tapi di ujungnya, lihat saudara, Anda akan dapat banyak barang bagus. Anda akan dapat banyak manjanya dari Tuhan. Anda akan dimanja seperti anak raja. Di akhirnya, Anda karena takut dengan hadirat Allah, dikatakan Anda berbahagia. Orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak takut akan hadirat Tuhan, nanti di ujungnya akan mengaku, aku sangat-sangat terpuruk, keadaannya hancur dan sengsara. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Anda belajar sesuatu di sini? Ya? Dan saya juga harus patuh. Di depan saya sudah diberitahu waktu sisa 15 menit. Jadi harus patuh. Langsung kita sekarang. Saya sudah selesai kok memangnya ya. Ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Ada orang fasik menerima pahala dan yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 14 sampai ayat 15 itu adalah suara desperado, suara putus asa dari Salomo. Sebenarnya saudara-saudara, ada suatu kebenaran kita bisa ambil dari sana tentang trust NOB. Trust NOB tidak selalu disertai dengan pengetahuan tentang segala sesuatu. Kita tidak maha tahu. Kalau kita ini orangnya selalu mainnya rasio, bukan berarti kita tidak pakai otak. Gereja ini pun segala yang kita bangun yang bagus, semua melibatkan bukan cuma otak, segenap hati kita. Mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Akal budi kita juga dipakai. Segenap hidup kita. Itu perintah Allah yang pertama. Jadi segala yang baik yang kita lakukan semua melibatkan akal budi yang dibaharui. Namun jangan kita bergantung dengan rasio menilai hidup ini, karena kita akan kecewa. Sebab dalam hidup ini lebih banyak pertanyaannya daripada jawaban. Itu harus jelas. Karena itu jangan bangun hidup kita di atas dasar bertanya-tanya melulu. Tanya sekali-kali perlu, kalau itu akan membangun Anda. Pilih-pilih pertanyaan bagi dalam hidup Anda. Tetapi kita harus terlebih dahulu menerima realita bahwa di hidup ini lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena itu bangun hidupmu di atas dasar trust. Karena itu kita butuh firman Allah, kita butuh Roh Kudus yang gak kelihatan. Trust, karena hanya yang gak kelihatan lah yang bisa melihat yang gak kelihatan untuk kita. Termasuk masa depan kita besok ini gak kelihatan. Hanya yang gak kelihatan yang bisa lihat. Learn to trust. Orang yang trust yang bertumbuh. Orang yang bertanya-tanya tidak perlu, tidak akan pernah bertumbuh. Ayat yang ke-16 sampai yang habis ayat. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat berkata, ia mengetahuinya, namun ia tidak menyelaminya. Perhatikan ayat 16 dan 17, artinya belajarlah percaya seorang pribadi yang lebih besar dari hidup ini mengontrol segalanya. Belajarlah percaya someone greater is in control. Sekarang terakhir saya konklusi dengan ini. Lalu kalau gitu apa aplikasinya buat kita? Kita sudah mendapatkan aplikasi bagaimana membaca firman. Sekarang aplikasi Trust NOB itu pada akhirnya gimana? Katanya walaupun orang yang berhikmat mengatakan dia mengetahuinya, ia tidak dapat menyelaminya. Lalu apa yang bisa menjadi gantungan kita? Kita harus apa yang harus kita harus bersandar pada apa? Di sini bedanya Trust NOB. Saya beri definisinya. Perhatikan, trust
Dalam bahasa Inggrisnya dulu, trust is for the things you don't know. Trust itu bukan kalau dalam bahasa Inggrisnya ada dua macam. Kata percaya dibagi trust dan belief. Belief itu seperti gini. Belief itu, berapa umur Anda? Saya umur 35. Anda percaya. Belief itu lebih informasi. Tentunya nggak cuma informasi, kita juga disuruh untuk belief kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tapi trust itu satu level lebih dalam. Belief itu untuk orang yang barusan kenal Yesus bisa teraplikatif percayanya. Dia mendengar, maka iman timbul dari pendengaran. Ketika Injil diberitakan, dia tumbuh iman, dia maju ke depan, terima Yesus, dia percaya Yesus. Whoever believes in Jesus Christ shall be saved. Siapa yang percaya pada Yesus dapat diselamatkan. Trust itu hanya bagi orang yang sudah mengenal Tuhan. Trust hanya bagi orang dewasa. Trust itu gini. Suami istri saling percaya. Kadang-kadang cuman saling pandang aja sudah bisa mengerti maksud hatinya. Tidak perlu kata-kata. Contohnya, saya suatu hari contohnya, saya percaya dengan rekan saya. Saya punya rekan yang selalu bantu saya pelayanan. Saya pernah kemarin saya ketemu dengan orang yang ternyata saudara-saudara, saya ketemu dengan orang yang betul-betul menyia-nyiakan waktu saya. Saya senang bertemu orang baru, tetapi ada orang yang menyalahgunakan setiap kesempatan yang diberikan. Kita kadang-kadang sering melakukan itu, saya juga. Nah, kali ini saya yang disalahgunakan. Wah, ini, itu, dan itu. Isinya cuma membanggakan dirinya. Di prime time, jam di mana saya sedang paling efektif di kantor. Seorang rekan saya, dua orang rekan saya berikan tanda. Saya berikan tanda mata aja. Please help me. Tolong saya, cabutkan saya dari sini. Saudara tahu nggak? Mereka cuma lihat saya dari luar itu, keluar. Saya tidak tahu rencananya apa, oke? Saya trust dia to get me out. Untuk keluarkan saya dari situ. Trust itu gitu. Saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi karena Anda yang handle ini, Anda yang tangan ini, aku percaya pada orang itu demikian rupa, aku percayakan kepada dia segalanya. Dengan Tuhan juga sama. Trust is for the things you don't know. Percaya, trust di sini adalah untuk segala sesuatu yang kita tidak ketahui dan belum ketahui. Ya, itu trust. Tetapi obey, taat adalah for the things we already know. Obey, taat itu adalah untuk hal-hal yang kita sudah tahu. Itu obey. Taat untuk sesuatu yang kita sudah tahu. Kalau firman Allah sudah mengatakannya, tidak perlu lagi minta tanda dari sorga. Taatilah, maka hidupmu akan bahagia, akan diberkati Tuhan. Obey adalah untuk sesuatu yang sudah tahu. Kalau kita sudah, tidak tentu semua dari Alkitab bicaranya. Kadang-kadang Tuhan sudah tahu, sudah kasih kita warning di hati kita untuk jangan bergaul dengan orang ini. Dia tidak membawa efek yang bagus dalam kehidupanmu, dan dia tidak tertarik untuk Anda bawa ke dalam jalan yang benar. Dan dia adalah pengaruh yang buruk. Bukan cuma pengaruh buruk kita bisa menangkan, tapi Tuhan juga tahu gimana mengukur kekuatanmu. Kekuatan Anda belum cukup untuk bisa menangkan orang ini. Malah kebalik, Anda yang bisa diinjilin dengan tanda kutip dengan orang ini. Anda harus tahu sendiri dong. Jangan ngambil ujian yang terlalu berat. Roh Kudus bisa beritahu bahwa ujian ini terlalu berat buat Anda, melebihi kapasitas Anda. Anda tahu di hati, Anda sudah tahu. Nggak usah lagi trust. Obey langsung. Taat. Jauhi orang itu. Jangan dekat-dekat. Udah tahu begitu, jangan dekat. Sudah tahu. Nggak ada ditulis di Alkitabnya, jangan dekat dengan Bobby. Nggak ada. Tapi Anda tahu Bobby adalah pengaruh yang sangat negatif buat Anda. Dia tahu kelemahan Anda, dia selalu pancing kelemahan Anda. Jauhi. Sudah tahu, nggak perlu trust segalanya. Tuhan, jangan lagi dibalik. Tuhan, engkau harus percaya padaku. Trust, aku bisa handle ini. Kalau sudah obey, jangan ngomong kosong tentang trust. Lakukan saja. Jangan berkata, Tuhan percayai akulah. Masa Tuhan gak percaya sama aku? Tapi, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan suatu hari, ini bukan masalah obedience, ketaatan. Kita bimbang dan kita masih bingung.
Ini bukan A atau B, bukan multiple choice seperti soal pilihan. Kita coleng yang mana, kita cawang yang mana. Ini bukan sesuatu yang jelas sekarang dikatakan di Alkitab. Ini A yang jelas sekali, langsung dapat jawabannya, langsung gamblang di Alkitab. Maka kalau belum ada sesuatu yang kita bisa taati, trust dulu, diam dulu di tempat. Jangan ke depan, jangan ke belakang, jangan ke samping. Stay. Be still and know that I'm God. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Trust, diam dulu. Jangan buat keputusan ketika kau bingung. Sebab 90% salah. Pada saat itu diam, nantikan Tuhan. Masuk, kalau Anda tidak bisa temukan Alkitab sekali buka, mungkin Anda perlu singkirkan, Anda perlu menyingkir ke tempat sendiri dan luangkan lebih serius. Mungkin di lapisan pertama Alkitab, yaitu di halaman yang Anda buka dan bolak-balik Anda tidak bisa temukan jawabannya. Mungkin dengan berpuasa Anda bisa bolak-balikan halaman yang tidak kelihatan di kertas ini. Yaitu seperti yang saya ajarkan sekarang. Ketika Anda baca, Anda tidak lihat kan halaman ini kan? Mau tahu saya dapat semuanya dari mana? Dari banyak berpuasa baca Alkitab ini. Ini semua di tulisan saya, di catatan saya. Makanya saya bisa ngajar gini untuk pada Anda. Mau tahu? Saya dapatkan pengkhotbah arti-artinya semuanya ini bukan dengan sekali buka halaman-halaman Alkitab saya langsung saya dapatkan. Tetapi ketika saya buka ke 7 kali. 7 adalah lambang kesempurnaan dan kesungguhan. Saya tidak dapatkan ini sekali. Dengan saya merenungkan lagi, baru keluar teologi. Kalau belum waktunya keluar teologi, jangan banyak bicara dulu. Jangan buat satu keputusan dulu. Jangan buat satu teori dulu. Amin, saudara. Saya belajar kalau saya baca Alkitab tidak dapat jawabannya, berarti Alkitab yang tidak menjawab atau saya yang tidak bisa mengerti. Saya selalu pilih saya yang tidak mengerti. Saya akan baca lagi Alkitab, belum dapat lagi. Saya akan lebih sungguh lagi puasa, baca lagi ke-7 kali. Jikalau tembok Yeriko bisa runtuh hari itu 7 kali dikelilingi. Harinya itu ya, tembok Yeriko bukan 7 kali lah, dikelilingi 13 kali. Maka saya bisa juga menemukan jawabannya ketika membolak-balik ini ke-7 kali. Saya bisa menemukannya. Saya temukan jawabannya. Apa yang dunia bilang gray area, area abu-abu, aku temukan jawabannya. Aku temukan jawabannya. Tentang masturbasi, tidak ada di Alkitab. Aku temukan jawabannya. The 7th time, aku temukan jawabannya. Tentang menyogok, aku temukan jawabannya. Dibutuhkan bukan obedience, deep trust. Berapa banyak di antara kita yang sudah putus asa untuk mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, dalam doa. Hanya karena doa kita belum terjawab. Hanya kita tidak menemukan, pergumulan kita belum selesai. Hutang kita tetap nggak selesai. Bisnis kita kok tetap nggak jalan. Kita mau menemukan strateginya apa, hikmahnya apa dari Tuhan, kita nggak temukan. Lalu kita putus asa, kita tutup Alkitab kita. Terlalu bersemangat. Kita tutup Alkitab kita, bye-bye. Bersandar pada kekuatan sendiri. Toh cepat lambat, percayalah, suatu hari harus buka Alkitab lagi. Tapi pada waktu itu sudah harus doakan kesembuhan, pemulihan. Alkitab tidak dia untuk kita sekali buka langsung dapat. Tidak selalu begitu. Supaya kita sungguh-sungguh mencarinya dengan hati. Kadang-kadang kenapa sih ya Tuhan itu kok tidak mau kita langsung ngomong aja. Ngomong aja, tidak boleh ini, tidak boleh gitu. Gitu kan gampang loh. Itu kan tidak ada hubungan, manual. Ini kan bisa ditaruh sama dengan manual mobil kita di dalam lacinya di mobil. Kenapa Alkitab ini berharga? Karena di sini ada interaksi saya dengan Roh Kudus hati-hati ke hati. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi gimana caranya berjalan dalam ketaatan? Yaitu trust and obey. Sudah jelas sekarang trust itu apa, obey itu apa? Amin. Haleluya. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. Lah bisa gitu loh. To be happy in Jesus, you must trust and obey. Yang percaya berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Silakan berdiri. Semua maju ke depan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama, come on, di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Angkat tanganmu, katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sebelum kita akan akhiri ibadah ini, ada satu hal lagi perkara yang kita lakukan yang sangat penting, yaitu saya mau menawarkan kepada orang-orang yang hari ini belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Ada orang-orang di sini yang belum trust pada Tuhan, belum percayakan hidupnya pada Tuhan. Sebagian adalah orang-orang Kristen yang selama ini merasa dirinya hanyalah orang Kristen KTP. KTP-nya diserahkan Tuhan, ada nama Tuhan di sana, Kristen. Tapi hidupnya belum pernah sungguh-sungguh dia ambil keputusan di hidupnya. Bukan karena ikut-ikutan, dia belum pernah ambil keputusan sungguh, aku mau ikut Yesus. Hari ini saya mau tawarkan Anda untuk saya doakan di depan menerima Yesus ini, yang sudah Anda kenal sejak dari masa kecilmu. Sebentar kita akan nyanyikan lagu ini. Saya minta Anda bisa maju ke depan dan membawa barang Anda, pribadi Anda, kecuali Anda titipkan pada seseorang. Yang kedua adalah orang non-Kristen. Tentu orang non-Kristen belum pernah mempercayai,
mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Sekalipun percaya Yesus adalah Isa Al-Masih pun tidak akan menyelamatkan. Sekalipun percaya Yesus adalah Nabi yang luar biasa, tidak akan menyelamatkan, kecuali Anda percayakan hidup Anda sepenuhnya kepadanya. Itulah keselamatan. Saya juga mau undang Anda untuk maju ke depan. Dan hari ini juga akan ada baptisan setiap ibadah, tak terkecuali ibadah pagi ini. Karena hari masih pagi. Ibadah sekarang ini, ibadah malam hari ini akan ada baptisan. Saya kalau jadi Anda ya, saya tidak mau menunda mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Kalau baptisan itu adalah perintah Tuhan, setelah seseorang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, saya nggak mau tunda. Kalau perlu saya pulang basah kuyup, tapi gereja ini memikirkan juga praktisnya, sehingga baju dalam luar kami sediakan. Anda masuk dengan baju kami, pulang dengan baju Anda. Tapi kalau sekalipun kuyup, kalau saya jadi Anda, saya nggak peduli, saya akan masuk. Saya mau menantang Anda untuk berani juga memberikan dirimu dibaptis. Bagi yang belum, juga bisa maju ke depan. Saudara, 2 minggu yang lalu ketika saya buat altar call seperti ini, yang maju nggak seperti di KKR ribuan atau ratusan. Tetapi saya tetap bertekad melakukannya hari ini. Tahu kenapa? Karena waktu saya adakan 2 minggu yang lalu, terbukti ternyata banyak orang yang membutuhkannya. Sekalipun cuma berapa puluh orang, tapi sebagian di antara mereka adalah orang Muslim yang bertobat, yang dibaptis. Dan ada di antaranya adalah pembantu-pembantu jemaat, tak terkecuali pembantu saya sendiri. Saudara-saudara, berarti di sini ada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya tetap buka, mau 1 orang pun saya akan buka. Tuhan mencari jiwa yang tersesat itu, baik Kristen, domba tersesat dari orang Kristen atau non-Kristen, otomatis juga berarti sebagai orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya undang Anda maju ke depan. Kalau ada yang nemenin lebih baik lagi. Kalau dia malu, Anda bawa dia ke sini hari ini, temenin aja. Tidak apa-apa, supaya dia tidak malu. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Majulah ke depan. Sambil kita bertepuk tangan seperti ini, kita nyanyikan mendorong mereka. Yang terutama. Oh, majulah, maju. Meninggikan nama Yesus. Silakan maju di depan sini. Yang terutama. Bisa berbaris di depan sini. Memuliakan namanya. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini. Cepat maju ke depan, jangan malu. Karena trust and obey, taati suara Roh Kudus malam hari ini.